Sekali lagi shalom dan selamat pagi. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau selalu memelihara kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan Allah yang berkuasa mengadakan mujizat, yang berkuasa mengadakan kuasa-Mu kepada setiap kami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Dan pagi hari ini biar kami semuanya merasakan kuasa-Mu yang luar biasa. Lewat pujian, penyembahan, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menantikan hadirat-Mu menjamah setiap kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Lagi katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, amin Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, amin, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian
dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, sungguh besar setiamu, benar Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama di pagi hari ini. Yesus, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu. Engkau ajaib, lebih dalam
Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Besar perbuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik hari ini. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu melimpah. Haleluya, haleluya. Ya ralaba, ya ralaba sana. Terima kasih Tuhan. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Benar Tuhan, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Pagi hari ini, biarlah kita menyadari kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Pagi hari ini kami bersuka cita bersama-sama. Kami mau bersama-sama mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami, urapi kami. Kami mau belajar, kami mau diingatkan, kami mau ditegur. Kami mau bersama-sama dibangun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Sekali lagi, good morning everyone. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Iya, kita akan melihat hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebentar. Haleluya. Kita mau melihat bagaimana hikmat Yesus luar biasa. Kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Matius pasal 22 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Kita baca ya, di layar sudah ada. Oke, tentang membayar pajak kepada kaisar. Ayat 15, kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi singkat cerita, pada waktu itu memang orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, ya semua itu ya, komplotan-komplotan itu ingin sekali menjerumuskan Yesus ke dalam penjara dan ingin membuat Yesus tidak lagi melayani. Oke, ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Artinya Yesus ini benar-benar murni dalam pelayanannya. Ayat yang ke-17, katakanlah kepada kami, wah, pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Wah, awalnya ayat yang ke-16 ini digambarkan bahwa mereka nih kayaknya memuji ya, kayaknya mulutnya manis. Wah, dikasih feedback. Nah, dikasih afirmasi. Tetapi ayat yang ke-17 ternyata ingin menjebak. Tetapi Yesus, ayat yang ke-18, mengetahui kejahatan hati mereka. Yesus tahu pikiran para orang-orang Herodian ini. Ya, sebenarnya orang-orang Herodian, ahli Taurat ini terpelajar sekali Bapak Ibu Saudara. Enggak sembarangan orang-orang masuk ke situ. Ketika kami belajar di teologi kami dikasih tahu sama dosen kami untuk masuk ke dalam orang-orang Herodian itu. Wah, itu enggak sembarangan itu. Ya, termasuk kalau enggak salah Paulus tuh ada di situ. Ya, Saulus ya di situ. Wah, ini sangat pintar. Saulus itu setara dengan profesor loh. Nah, di sini. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Wah,
Orang-orang pejabat tinggi seperti ini yang dihormati. Ketika orang-orang Yahudi atau bangsa Israel waktu itu mengambil suatu keputusan di dalam pemerintahan mereka, ini ahli Taurat ini semua disertakan Bapak Ibu Saudara, nggak sembarang. Tapi Yesus bilang, hai orang-orang Muna lo. Ya, masa pelayanan dilarang-larang? Kan gitu. Ayat yang ke-19. Memang orang ini ya. Kira-kira gitu ya. Lalu Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-19, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Wah, 1 dinar lah katakanlah ya. 1 dinar ini kalau tidak salah upah seorang tukang 1 hari pada waktu itu. Sekitar kalau nominalnya 100-200 ribu 1 hari. Ya, sekitar gitu. Waduh, 1 koin. Ya kira-kira begitulah. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ayat yang ke-21, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Oh, ternyata ahli Taurat, orang Farisi, orang Herodian mau juga mereka jawab ya. Nggak tersinggung-singgung juga mereka ya. Berarti mereka ya betul Pak, kami orang munafik. Gambar dan tulisan Kaisar om. Ya, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat yang kedua, apa respon mereka? Mendengar itu heran mereka. Ya, heran mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Wah, mereka tidak berani lagi berkata-kata yang aneh-aneh kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di sini bagaimana yang pertama adalah respon Yesus ketika dia melayani. Dia melayani dengan tulus dan murni, dan mereka tahu ya, Yesus itu sebenarnya orang yang bijaksana, tetapi karena kepentingan satu dan lain hal, mereka takut untuk kehilangan sesuatu yang ada pada jabatan mereka. Ya. Nah, akhirnya saya yakin, dan waktu kami belajar juga, enggak semuanya Farisi ahli Taurat itu kayak benci atau enggak suka dengan Yesus, bukan begitu. Sebentar. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Enggak semuanya. Ada yang menyadari. Cuman di depan mereka, di depan orang-orang lain, di depan komunitas mereka, mereka enggak berani untuk terus terang. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi demi kepentingan. Ini demi kepentingan. Ya. Mereka harus seperti itu. Namun Yesus lagi-lagi dengan hikmatnya, wah, luar biasa sekali. Ya, siapa di sini yang ingin berhikmat seperti Yesus? Boleh lambaikan tangan. Saya mau. Ya, elegan gitu Bapak Saudara. Betul nggak sih? Dia nggak bentak-bentak, dia nggak apa sih emosian. Ya, Yesus menghadapi para Farisi itu, para orang-orang Herodian itu. Mereka semuanya ingin sekali menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan. Ya, seperti itulah. Tetapi Yesus dengan berhikmat menjawab ya orang-orang Herodian itu. Haleluya. Nah, kita lihat di sini bagaimana orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus, tetapi karena Yesus itu sudah diuji lebih dahulu. Yesus itu diuji loh Bapak Ibu Saudara. Dia tahu dia manusia, dia layak untuk diuji. Kalau Yesus diuji, kita pun layak untuk diuji. Saya mau lihat dulu nih wajah-wajah.
yang akan diuji. Loh, gini loh. Kita pelan-pelan sedikit ya. Nanti kita boleh nanti boleh sharing sedikit. Alkitab saja tuh diuji. Itu Alkitab. Artinya apa? Diuji itu artinya boleh dicari kebenarannya. Betul ndak Alkitab itu benar-benar firman Allah? Betul ndak di dalam Alkitab itu kejadiannya betul-betul? Sejarahnya itu betul-betul terjadi? Kalau sampai suatu kitab tidak bisa diuji dan gak boleh diuji, ketika kamu mengujinya kamu berdosa, itu akan membuyarkan kebenaran. Tetapi Alkitab kita boleh diperdebatkan, Alkitab kita boleh dicari kebenarannya. Dan apa kata sejarah? Betul apa yang terjadi. Itu benar. Sejarah membuktikan. Silakan. Alkitab ini buku. Dan boleh diperdebatkan. Silakan. Kalau Alkitab kita nggak boleh diperdebatkan, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Ya, tidak boleh, itu kudus. Nggak boleh disentuh-sentuh. Nggak boleh diuji-uji. Pokoknya itu aja. Terima-terima aja. Ya, itu artinya Tuhan kita otoriter dong. Tetapi tidak demikian. Tuhan kita, oh silahkan. Silahkan, kalau Alkitab diuji, apalagi Yesus diuji. Masakan kita tidak mau diuji? Ujian itu akan membuat kita naik level. Ujian itu akan membuat kita beriman lebih tangguh di dalam Tuhan. Dan kita mengalahkan si jahat. Yesus mengalahkan kejahatan hati manusia. Wow. Ya kan? Yesus mengalahkan kejahatan para hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Yesus mengalahkan niat jahat. Akhirnya kejadian Yesus memberkati kita pada hari ini. Betul tidak? Dahsyat ya? Wow, luar biasa ya. Kesabaran Yesus menghadapi ciptaannya sendiri. Kadang kalau kita menghadapi anak kita, kadang kita menghadapi orang lain, oh rasanya setitik api mulai berkorbar. Ya kan? Pengennya emosian, pengennya tetapi Yesus dengan sabar. Tetapi dia harus diuji dulu secara manusianya. Dan dia layak untuk tampil ke depan setelah diuji. Yang kedua kita belajar dari sini. Ya. Ternyata Yesus ada pernyataan yang powerful di dalam mempersembahkan sesuatu. Apa itu? Berikan apa yang menjadi hak atau kewajibanmu kepada pemerintah dan kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wah. Apakah ini langsung menyinggung persepuluhan, Pak? Yesus nggak ada langsung menyinggung langsung persepuluhan di situ. Ya. Tetapi perkataannya dalam loh Bapak Ibu Saudara. Uang itu melambangkan hati manusia. Melambangkan pikiran manusia. Setiap hari manusia cari uang. Kalau nggak cari uang, ya mungkin nggak dapat gaji, nggak makan, sebagainya. Uang itu yang saya dapatkan di konteks ini ya, seperti melambangkan hati manusia. Kalau Tuhan bilang apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan, berikan itu.
Pertama, apakah hati kita sudah berpaut kepada Tuhan? Kalau toh ini menyinggung sebuah keuangan di dalam hidup kita, sudahkah kita memberi? Ngerti di sini? Sudahkah kita menabur? Apa sih yang Tuhan punya? Kalau kita mau kembali kepada Taurat, salah satunya ya memang persepuluhan itu. 1/10. Tetapi ketika Yesus telah mati di kayu salib, saya mau kasih tahu, Tuhan gak minta hanya 1/10. Tuhan minta seluruh hidup kita diberikan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, saya setuju kalau hamba Tuhan mengatakan sama Tuhan itu gak usah hitung-hitungan kalau beri. Ya betul juga. Ya, betul juga. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tetapi untuk memulai perkara yang namanya setia dalam perkara kecil, boleh Bapak Ibu memberikan persembahan persepuluhan ke dalam gereja. Silahkan. Ya, silahkan. Gereja pasti menerima, nggak dilarang. Ingat perkataan Yesus. Kalau kamu bilang ini wajib buat pemerintah, ayo, mana buat Tuhan? Ini buat Tuhan. Jangan kita hanya pakai ini. Aduh, nggak cukup, Pak. Nah, di sini kita mulai beriman. Perjanjian lama itu mengajarkan kita untuk setia melakukan perkara kecil, supaya nanti kita setia dalam perkara yang besar. Ya, saya diberkati ya sama kesaksian Ibu Debbie Baasir. Dia itu hamba Tuhan, tetapi dia bilang begini, saya disuruh Tuhan untuk membelikan mobil untuk hamba Tuhan. Ya, untuk hamba Tuhan. Saya bilang ini suara setan. Dia tengking dalam nama Yesus. Ya, tapi Tuhan bilang begitu. Dia bilang begini, saya mau taat. Saya sharing sama suami saya, ternyata suami saya lebih dahulu mendapatkan suara itu. Oh ya betul, berarti ini suara Tuhan. Ya, akhirnya dia bilang sama salah seorang teman atau jemaatnya kalau nggak salah, harganya sekitar hampir 500 juta. Ternyata temannya bilang, udah kita parohan aja. Ternyata nggak sampai 500 juta dia mengeluarkan uang, Bapak Ibu Saudara. Parohan. Ya, parohan. Artinya begini, hati hamba Tuhan tersebut sudah menjadi bendahara yang baik bagi kerajaan sorga. Enggak semua orang bisa loh. Ya, saya mau katakan beliau bukan orang kaya raya, bukan. Tapi hanya dipercayakan sejumlah harta untuk dia kelola menjadi bendaharanya Tuhan. Dia sudah melakukan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mengapa dia membelikan ya hamba Tuhan tersebut? Karena hamba Tuhan tersebut tidak mau merepotkan orang lain. Dia bilang begitu. Dan mobilnya memang mogok. Wow, luar biasa sekali. Ya, belajar menjadi bendaharanya Tuhan itu memang tidak mudah. Awalnya kita berkata, Tuhan berkati aku ya Tuhan. Diberkati luar biasa. Ya, tetapi ketika karakter kita, hati kita yang Tuhan lambangkan dengan koin uang tadi, ternyata itu memang benar. Manusia hanya ingin mencari kesenangan dirinya sendiri. Saya pun bilang begini, Tuhan, kalau dia diberkati, saya pun mau diberkati sebagai hamba Tuhan. Percayakan saya banyak hal, percayakan saya banyak-banyak dalam nama Yesus. Supaya ketika saya menjadi bendaharanya Tuhan, saya mau taat. Saya mau taat. Tuhan bilang kasih buat Tuhan, kasih.
Sekian buat pekerjaan Tuhan. Sekian Tuhan, dalam nama Yesus. Makanya sekarang saya bergumul habis-habisan setiap hari, berdoa buat anak-anak rohani saya, buat Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara diberkati. Saya mau Anda semua diberkati. Berapapun harga yang harus saya bayar, saya akan datang kepada Tuhan. Saya akan lakukan. Tetapi ingatlah, ketika engkau diberkati, hatimu harus berpaut kepada Tuhan, ya. Harus berpaut kepada Tuhan. Tuhan bilang, ya, ini untuk membantu orang ini, lakukan. Ini untuk membantu fakir miskin, lakukan. Perhatikan janda-janda yang memerlukan, ya. Dan lebih spesifiknya adalah janda-janda yang tua. Jangan kau perhatikan cuman janda-janda yang muda. Hei, hatimu kenapa ke janda yang muda? Ya, nanti diselentik sama Tuhan. Firman Tuhan itu berkata, perhatikan janda-janda tua itu maksudnya, bukan janda-janda muda ya. Apalagi janda kembang. Apalagi mereka masih bisa kerja. Bukan. Tapi janda tua yang mungkin tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mereka hanya benar-benar bukan berserah, pasrah ya dengan kehidupan mereka. Apalagi mereka nggak diperhatikan sama anak mereka. Yang selanjutnya, kalau Tuhan bilang ini berkat untuk pekerjaan Tuhan, lakukan itu ketika engkau diberkati, supaya hatimu tidak seperti orang Farisi, tidak seperti orang-orang Herodian. Ini punya Tuhan, kasih buat Tuhan. Di mana engkau bertumbuh dan berbuah, di situ harusnya engkau memberikan itu semua. Pekerjaan itu. Biar nanti dikelola. Kami diajarkan ya dulu Bapak Ibu Saudara. Di mana kamu bertumbuh, di mana kamu makan makanan rohani, di situ kamu memberikan. Di situ kamu dipayungi, di situ kamu dilindungi. Berikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Oh ya, kita mau setia. Tetapi yang pertama harus karaktermu dibentuk dulu ini. Supaya hatimu melekat kepada Tuhan. Ketika engkau diberkati, engkau mau taat. Ya. Doa kami setiap hari, bahkan setiap jam, adalah jemaat Tuhan diberkati. Jemaat Tuhan dipercayakan banyak hal. Kalau bisa ada satu bisnis yang berkembang, terus dapat lagi franchise yang lain atau berkembang lagi bisnis yang lainnya. Sehingga engkau menguasai marketplace di kotamu. Itu doa kami. Ya, tidak pernah kami mengutuk. Tidak pernah. Saya yakin Bapak Pendeta Sumerman juga sama melakukan. Ingin jemaatnya diberkati. Bapak Ibu Saudara, yang di YouTube juga perhatikan ini baik-baik. Ketika engkau disuruh menabur untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, ya, pikiran kita harusnya begini. Yang pertama, sebenarnya Tuhan itu nggak butuh duit kita. Tuhan itu nggak butuh kita menabur. Ingat ya, ini butuh. Tuhan tuh tidak butuh itu. Tetapi Tuhan ingin melatih iman kita supaya kita taat. Ketika kita taat, Tuhan berkati lebih. Pikiran kita harus seperti itu. Ya, jangan sampai kita salah berprinsip atau memandang hal ini. Ingat, ketika kita menabur, Tuhan ingin memberkati banyak-banyak. Tuhan kalau memberkati tidak pernah setengah-setengah. Dia selalu berlimpah-limpah. Saya senang mendengar kesaksian beberapa jemaat. Pak, jawaban doa sudah ada pada saya, Pak. Wow, luar biasa. Pastor, kemarin saya diterima begini-begini. Pastor, saya diberkati. Pastor, saya mengalami progres dalam pekerjaan saya. Senang Bapak Ibu Saudara.
Ya, kalau semua jemaatnya ngelapor, aduh pastor anjlok begini, aduh ini semuanya anjlok. Stres juga ya. Stres juga ini. Pak Pendeta Sumerman pasti lebih pengalaman mendengar hal seperti itu. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Tetapi yang saya inginkan adalah, yang kami inginkan, semua kami, hamba-hamba Tuhan inginkan adalah mendengar kabar baik yang ada pada Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sebagai jemaat juga harus berusaha. Jangan hanya mengandalkan doa dari hamba Tuhan. Ini gara-gara hamba Tuhan itu enggak mau puasa untuk saya, makanya saya gagal begini. Jangan begitu prinsipnya. Enggak boleh. Gini, saya mau kasih tahu. Ketika engkau mendapatkan suatu nubuatan untuk masa depanmu, ya, marifat itu kan di masa lalu yang terjadi diungkapkan sekarang. Tetapi kalau nubuatan adalah sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan untuk kebaikanmu, begitu. Nah, ketika engkau mendapatkan sebuah nubuatan, jangan hanya duduk diam dan nunggu. Tetapi kita harus berlari dan berusaha kepada nubuatan tersebut. Mengerti di sini? Harus berlari seperti itu. Kalau engkau mendapatkan nubuatan bahwa engkau seorang yang akan berkhotbah nantinya, engkau adalah seorang yang akan tampil untuk memberitakan firman, lalu engkau hanya duduk saja 2-3 tahun, dibiarkan saja duduk, terima aja, duduk dan terus duduk aja terus, diam aja terus, tidak ada doa, tidak ada puasa, tidak ada membaca firman, menggali firman. Ketika hari itu tiba dan tiba-tiba engkau harus tampil di depan, baru engkau pelongo-pelongo, ya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Ini artinya apa? Baru engkau merasakan keringat dingin mulai berkucuran, ketakutan melanda. Lalu engkau telepon hamba-hamba Tuhan, tolong Pak, saya disuruh sampaikan firman, tidak ada orang lagi. Nah, itu mulai berkucuran keringat dingin itu sebesar jagung. Makanya kita harus berusaha ke situ supaya ada persiapan. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara begini, dinubuatkan ya. Ini dalam nama Yesus terjadi untuk semuanya. Kamu akan menjadi kaya, makin lama makin kaya dan menjadi sangat kaya di dalam segala hal. Sumur-sumur itu akan terbuka untukmu, tanahmu tidak akan kering. Kebun-kebunmu yang kamu bangun semuanya diberkati, bertumbuh dan berbuah lebih cepat 2 kali lipat daripada apa yang engkau dengar hari ini. Senang enggak Bapak Ibu Saudara? Engkau menabur nih. Katakan menabur nih untuk pekerjaan Tuhan. Engkau menuai berlipat-lipat ganda. Mau enggak? Tetapi engkau hanya diam. Ya Pak, amin Pak. Iyalah Pak. Dalam nama Yesus lah Pak. Udah begitu doang. Terjadi enggak nubuatan seperti itu? Tuhan melihat hatinya. Ya kan? Tuhan cuma lihat aja dari atas ke bawah. Begini Tuhan lihat. Malaikat juga lihat sama-sama. Ya kan? Lalu malaikat berseru, Tuhan, gimana ini? Jadi enggak diberkati? Ya? Iya. Saya punya prinsip begini, jangan membuat sorga malas memberkatimu. Buat sorga rajin memberkatimu. Ternyata hati kita sangat Tuhan lihat. Ya, dari awal saya sudah ajarkan. Tuhan akan memberkati ketika hatimu benar di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita menuju ke nubuatan tersebut. Jangan hanya diam saja. Hari ini kita belajar singkat bahwa hati kita kalau benar itu digambarkan seperti sebuah koin. Apa yang mau kita lakukan? Kalau saya boleh menyarankan, ganti hatimu jangan dengan sebuah koin, tetapi ganti hatimu dengan kuasa firman Allah yang hidup. Supaya ketika engkau diberkati dan menjadi bendaharanya sorga. Ngerti nggak bendaharanya sorga? Ngerti nggak nih?
Ya, hatimu tidak berpaut kepada duit, hatimu tidak berpaut kepada harta kekayaan, tetapi hatimu berpaut kepada sorga itu sendiri. Saya mau kasih tahu, di sorga nggak ada duit, tetapi di sorga ada apa? Debu emas. Jalannya emas, emas murni loh. Ya, dindingnya semua serba batu intan permata yang luar biasa dan begitu kaya. Karatnya tidak terhitung, nggak tahu harganya berapa triliun sebiji. Luar biasa nggak? Nah, oleh sebab itu, kalau Tuhan memberkati, dia nggak tanggung-tanggung. Kalau dia mau kasih satu batu, Tuhan lempar ke bumi dan itu untuk engkau. Ya, engkau sudah siap. Dan engkau akan menjadi bendahara yang baik dan memberikan apa yang punya Tuhan, ya, dan hatimu berpaut kepada sorga. Ayo pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita setia di dalam menabur, di dalam memberi, supaya hati kita tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya ingin menjebak pada waktu itu. Dan ketika kita berpaut kepada sorga, hati kita bijaksana. Menghadapi ujian, kita bisa bijaksana seperti Yesus, berhikmat. Pagi hari ini, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita belajar bagaimana responnya Tuhan, responnya Yesus ketika dia diperhadapkan seperti itu. Tuhan Yesus itu di bumi dia sangat sukses dan berhasil. Walaupun dia tidak punya harta, gonogini nggak punya. Tapi dia berhasil. Ya, dia berhasil menaklukkan dirinya untuk taat kepada Tuhan. Dia mau memberikan seluruh hidupnya kepada perintah Bapanya. Dan ketika dia diuji, dia bisa lulus dan lolos karena hatinya sudah berpaut. Biar pagi hari ini kita belajar bagaimana memiliki sikap yang bijaksana dalam menghadapi ujian iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau ini boleh dihubungkan dengan keuangan dan berkat, hamba berdoa Tuhan, agar setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, mereka diberkati luar biasa, mereka diurapi luar biasa, mereka dipercayakan banyak hal, bahkan banyak harta, banyak keuangan, agar mereka menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan yang Tuhan percayakan. Hamba berdoa Tuhan, tolong setiap mereka yang belum mengerti, agar Tuhan memberikan pengertian, berikan kelegaan, berikan kecukupan untuk mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, mulai tahun ini biar hidup umat-umat-Mu diangkat naik. Diangkat naik, diangkat naik, diangkat naik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Berkati umat-umat-Mu hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus. Silakan Pak Robi untuk berdoa syafaat.
Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Engkau baik dan sangat baik, Tuhan. Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Yakub, Ishak. Kami mengucap syukur Engkau bertata dalam kerajaan surga. Engkau yang mulia, agung, Tuhan. Selalu kami sembah dan selalu kami puji. Engkaulah yang termulia, Tuhan. Hari ini kami sudah sama-sama berdoa pagi, Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami, baik dari malam sampai kami bangun, masih kami bisa bernapas. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu sendiri, Kristus, untuk menebus dosa dan salah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Hari ini kami menaikkan doa sepakat kami, Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan, lawat tutup bungkus, pulihkan, berkati Tuhan bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah kami bangsa kami ini dalam keadaan damai, tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan, bahkan tidak ada bencana dan sebagainya, Tuhan. Sehingga kami bisa memuliakan Engkau selalu, Tuhan. Biarlah Engkau menjaga melawatnya, Tuhan. Biarlah kami dalam keadaan damai sejahtera. Itu juga buat negara kami Indonesia ini, Tuhan. Engkau berkati, Engkau pulihkan, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling terpencil, Tuhan. Lihatlah pemimpin-pemimpinnya, Engkau berkati semua, Tuhan. Kau lihatlah akan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, Tuhan. Sehingga masyarakat yang paling bawah sekalipun merasa diberkati lewat pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Jauhkan kami dari intimidasi, jauhkan masyarakat kami dari berbagai macam problema, masalah, Tuhan, intoleransi dan sebagainya, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan, Tuhan. Itu juga Tuhan, secara khusus buat kota kami Palangkaraya, Tuhan. Engkau berkat, lindungi, Tuhan. Engkau pulihkan, Tuhan, sehingga kami bisa merasakan kenyamanan di dalam kota kami, Tuhan. Tidak ada problema, masalah apapun, Tuhan. Biarlah kami selalu memuliakan Engkau di kota kami ini, Tuhan. Dan semakin diberkatilah masyarakatnya, Tuhan. Lihatlah akan hasil-hasil buminya, Tuhan. Hasil tambangnya, perekonomiannya, perkebunannya. Kami serahkan dalam tangan pengasihan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami juga menaikkan doa sepakat kami buat gereja kami, pembangunan gereja kami, bahkan buat gereja-gereja di dunia ini, Tuhan. Engkau lawat, tutup bungkus, Engkau jaga, biar makin banyak jiwa dimenangkan lewat gereja-gereja di dunia ini, Tuhan. Secara khusus buat gereja kami, Tuhan, dalam pembangunannya Engkau berkat, Engkau lindungi, Tuhan. Engkau kokohkan, Engkau otoritas kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu dalam pembangunannya, Tuhan. Terutama gereja kami yang di Geobos, Tuhan. Biarlah dibangun dengan cepat, dengan terrelasi dengan baik, Tuhan. Kau berkati tukang-tukang yang beri kebijaksanaan, tidak ada kekurangan atau kesalahan apapun, Tuhan. Sehingga itu nanti terrelasi dengan baik, sehingga kami bisa berkumpul di sana untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mendoakan buat base camp kami. Tuhan berkat, lindungi, Tuhan. Kau lawat, tutup bungkus, sehingga disitulah kami sementara untuk berkumpul, memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau, Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau berkati juga, Tuhan, gereja di Singat Atas yang dipimpin oleh Pendeta Simerman, Tuhan. Lawat tutup bungkus di sana, Tuhan. Berkati jemaat-jemaatnya, Tuhan. Pulihkan mereka, Tuhan. Apabila mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kami serahkan, Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan juga, dan pakai lagi Pendeta Simerman lebih dan lebih lagi, Tuhan. Sehingga di sana damai sejahtera datang daripada Engkau saja, Tuhan. Itu juga Tuhan, kami mendoakan, Tuhan, program-program kami, Tuhan, rencana-rencana kami, Tuhan, baik Komsel, baik doa base camp, dan yang lain-lain, Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang berotoritas atas program dan acara kami. Biarlah kami selalu bersandar, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Itu juga buat jemaat-jemaat kami, Tuhan. Lawat itu bungkus setiap saat, Tuhan. Lihatlah keberadaan kami, berkati, cukupi kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak rohani, muda-mudi. Biarlah Tuhan menjaga, melawat mereka, jauhkan mereka dari berbagai macam masalah, berbagai macam godaan-godaan di dunia ini, Tuhan. Baik dalam kemabukan, dalam apapun yang bersifatnya negatif, Tuhan. Tuhan jauhkan itu, Tuhan. Biar mereka selalu bersandar pada Engkau saja. Sehingga mereka sebagai generasi penerus bisa melanjutkan, bisa membawa kedamaian, bisa membawa kebaikan yang ajarannya daripada Engkau saja, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan semua seantero kehidupan kami. Kami menyerahkan juga Pastor Alpas, keluarga Tuhan. Lawat tutup bungkus juga mereka Tuhan. Pakailah mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin, membawa, mentori kami semua Tuhan dengan baik. Sehingga itu bisa kami semakin kuat, makin bertumbuh untuk memuji, memuliakan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami dan doa kami ke dalam tangan kasihan Tuhan. Kami serahkan doa kami ini dalam Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa, yaitu satu doa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Robi. Dan sebelum kita berakhir, saya ingin mengingatkan bahwa besok kita ada Komsel Padang. Jadi besok pagi kita akan kumpul di base camp. Ya, bagi yang rumahnya di Jalan Jilik Riwut, boleh Bapak Ibu Saudara tunggu di situ. Bagi yang ingin dijemput menggunakan mobil, rencana kita mungkin ada 3 mobil yang ready, ya, karena satunya itu pickup atau truk, ya, apa sih namanya ya, strada gitulah ya. Itu hanya untuk bawa barang, bawa alat-alat. Nah, ada 3 mobil ini bisa digunakan untuk jemaat bagi yang ingin dijemput, supaya Bapak Ibu Saudara mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi, bahkan mungkin ada 3 sampai 4 mobil lah nanti kita lihat ya. Mana tahu Tuhan kirimkan 10 mobil. Ada-ada aja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara konfirmasi besok, hari ini Bapak Ibu Saudara segera konfirmasi supaya kita menemukan titik dijemputnya. Kalau misalnya berkenan untuk kumpul di base camp itu mungkin lebih bagus ya, supaya kita bisa berdoa lebih dahulu bersama-sama, dan kita kumpul 7.30, jam 8 kita sudah OTW supaya jam 9 kita sudah mulai ibadah di sana. Kita ada games demi games ya, kita permainan, kita beribadah di sana, kita juga makan-makan ya. Ya, kemarin Master Top sudah potong kaki 4. Ya. Kami yang ngambilnya kemarin, ya kan? Ya, sudah disiap itu. Pokoknya besok serba kedagingan. Kedagingan ini tidak dosa. Ada kedagingan yang dosa, ada yang tidak. Ya. Pak Sumerman ketawa-ketawa dia. Oke, Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Besok jangan lupa bawa pakaian ganti, karena di situ ada sungai juga untuk kita mandi, bermain ya. Bagi yang punya anak, mohon dijaga anaknya dengan baik ya. Dan besok kita akan ke sana jam 3 baru kita pulang. Persiapkan, bawa obat-obatan, bawa vitamin, minum vitaminnya, dan berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.